Koordinasi adalah proses mengintegrasikan, menyelaraskan, dan menghubungkan berbagai aktivitas, tugas atau elemen dalam suatu organisasi, tim, atau sistem agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ada 5 komponen utama dalam koordinasi. Yang pertama ada penyelarasan tujuan. Semua pihak harus memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan yang ingin dicapai. Hal ini mencegah terjadinya konflik kepentingan atau arah kerja yang tidak sejalan. Kemudian yang kedua ada komunikasi efektif. Informasi harus disampaikan dengan jelas dan tepat waktu agar semua pihak dapat memahami tugas dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga ada pembagian tugas. Setiap individu atau unit akan diberikan tugas spesifik sesuai dengan kemampuan dan peran mereka, sehingga tidak ada pekerjaan yang terabaikan atau kurang. Selanjutnya, yang keempat ada pengawasan dan pemantauan. Proses koordinasi melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan dan semua pihak melakukan semua kewajiban. Dan yang terakhir ada penyelesaian konflik. Jika terjadi perbedaan pendapat atau kendala, koordinasi juga berperan dalam menyelesaikan konflik agar tidak menghambat pencapaian tujuan. Berdirinya kami di sini akan menjelaskan pengertian koordinasi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut George Robert Terry, pengertian koordinasi adalah suatu upaya yang sinkron dan teratur demi menyediakan jumlah waktu yang tepat dan juga mengarahkan pelaksanaan untuk bisa mencapai tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan. Dan yang kedua dari E.F.L. Bridge, pengertian koordinasi adalah kegiatan menjaga dan menyeimbangkan tim dengan cara memastikan pembagian tugas yang tepat untuk setiap anggotanya. Dan yang ketiga dari David McFarland, pengertian koordinasi adalah sebuah bentuk proses yang dimana pimpinan mengembangkan pola usahanya secara teratur antar bawahan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Menurut James Demany and Alan Riley, pengertian koordinasi adalah suatu upaya yang dilakukan secara teratur di dalam sebuah kelompok untuk bisa melahirkan suatu tindakan secara bersamaan dalam mencapai tujuan. Yang kedua dari Sandang Pesiagian, pengertian koordinasi adalah suatu pengaturan yang berkaitan dengan ketertarikan atas setiap usaha bersama dalam rangka mencapai bentuk keseragaman tindakan demi mencapai tujuan bersama. Di sini kami akan menjelaskan tentang penjelasan koordinasi, manfaat koordinasi, serta memberikan contoh koordinasi. Di sini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Lois. Pertama, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis koordinasi. Jenis-jenis koordinasi dibagi menjadi 2. Ada yang internal dan eksternal. Pertama, saya akan menjelaskan yang internal. Koordinasi internal itu dilakukan dalam sebuah kelompok atau organisasi untuk memastikan setiap bagian tim atau individu bekerja selaras. Contohnya, koordinasi antara departemen produksi dan pemasaran di sebuah perusahaan. Yang kedua, ada jenis koordinasi eksternal yang dilakukan antara organisasi atau pihak-pihak di luar sistem untuk memastikan kerjasama yang baik. Contohnya, koordinasi antara pihak-pihak dan pihak-pihak di luar non-organisasi di dalam penanggulan bencana. Dan yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Dunia. Di sini saya akan menjelaskan manfaat koordinasi. Yang pertama ada menghindari kesalahan komunikasi dan miskomunikasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Yang ketiga, mengurangi konflik antara individu atau unit kerja. Yang keempat, memastikan pencapaian tujuan saya secara tepat waktu dan terstruktur. Dan yang terakhir, kelima, meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh praktis koordinasi. Dalam sebuah proyek pembangunan, arsitek, insinyur, sipil, kontraktor, dan pemasok bahan bangunan harus berkoordinasi untuk memastikan jadwal konstruksi berjalan dengan lancar. Yang kedua, pada organisasi event, tim dekorasi, teknisi, dan logistik harus saling berkoordinasi agar acara berjalan sesuai dengan rencana.
Dengan koordinasi yang baik, organisasi atau sistem dapat beroperasi secara optimal dan mencapai hasil yang diinginkan. Kami di sini akan membawakan materi tentang metode pengurangan kebutuhan koordinasi, mekanisme koordinasi, dan kepemimpinan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengurangan kebutuhan koordinasi. Ada dua metode pengurangan kebutuhan koordinasi, yaitu yang pertama, penciptaan sumber daya tambahan. Sumber daya tambahan ini memberikan kelonggaran bagi satuan-satuan kerja. Yang kedua, penciptaan tugas-tugas yang dapat berdiri sendiri. Teknik ini mengurangi kebutuhan akan koordinasi dengan mengubah karakter satuan-satuan koordinasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Desi Indra, yang akan membawakan tentang mekanisme dasar komponen dalam koordinasi. Apa itu mekanisme dasar komponen? Menurut Yahya pada 2006 dalam manajemen yang secara ringkas dapat diuraikan, yaitu ada dua. Yang pertama ada hierarki manajerial. Apa sih hierarki manajerial itu? Hierarki manajerial adalah sistem yang tingkat peningkatan atau level keputusannya berstratifikasi dengan beberapa elemen keputusan pada setiap tingkatan keputusannya. Nah, yang kedua itu ada aturan dan prosedur. Aturan dan prosedur adalah keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan lainnya. Dan materi terakhir akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Firda Salsabila, yang akan membawakan materi kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memengaruhi orang-orang lain yang bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Mereka yang dalam posisi ini antara lain manajer, kepala, ketua, direktur, dan presiden direktur. Sekian penjelasan dari kami.